Kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib merupakan nabi yang diutus kaum Madian dan Aikah menurut Islam. Diangkat menjadi nabi pada tahun 1550 sebelum Masehi. Nabi Syuaib dahulu tinggal di kota Madian yang sekarang terkenal dengan sebutan Yordania. Pada saat itu, semua masyarakat di kota Madian rata-rata kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan berbagai kemaksiatan seperti membajak dan merampas harta manusia yang kebetulan lewat di depan mereka. Para kaum kafir tersebut juga menyembah pohon lebat yang sering mereka sebut dengan julukan Aikah. Pohon tersebut dikelilingi semak berkular. Para penduduk kafir sering berkelakuan buruk dengan sesama manusia. Mereka sering menipu dalam urusan jual beli dan sering mengurangi takaran dan timbangan. Melihat kejadian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dari kalangan mereka bernama Nabi Syuaib untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah. Beliau mulai mengajak dan melarang kaum kafir untuk mengurangi takaran dan timbangan serta melarang melakukan pembajakan dan perbuatan buruk lainnya. Allah berfirman, "Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syuaib. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah, di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-A'raf ayat 85-86. Nabi Syuaib adalah seorang laki-laki yang sangat jujur dan terpercaya. Di antara kaumnya, beliau adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada semua orang yang dikenal. Peringatan tulus sayang diberikan Nabi Syuaib kepada penduduk Madian tidak dianggap sama sekali. Mereka menganggap jika urusan perdagangan tidak ada kaitannya dengan keimanan. Nabi Syuaib tidak pernah menyerah untuk terus berdakwah kepada kaumnya yang sesat. Hingga pada suatu ketika mereka mengancam Nabi Syuaib jika masih saja terus-menerus mengusik cara mereka jual beli. Mereka mengancam agar mengusir Nabi Syuaib jika beliau tidak mau menyembah pohon akyat dan benda-benda mati seperti mereka, dan dengan sombong mereka menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan azab. Nabi Syuaib pasrah mendengarkan kaum Madian yang sombong. Lalu
Dia menyerahkan semua kepada Allah. Allah memerintahkan Nabi Syuaib bersama pengikutnya untuk meninggalkan kota Madian. Setelah Nabi Syuaib dan pengikutnya meninggalkan kota Madian, tiba-tiba terlihat awan tebal bergulung-gulung di langit kota itu. Para kaum kafir mengira bahwa awan tebal tersebut bertanda akan turun hujan. Namun di balik awan tebal tersebut terdengar suara petir yang sangat keras dan menggelegar. Suara itu begitu keras dan membinasakan semua orang yang mendengarnya. Semua penduduk kafir seketika mati di tempat masing-masing ketika mereka mendengar suara petir tersebut. Semua penduduk tewas seperti tidak pernah ada manusia yang pernah menghuni di kota tersebut. Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu, menyembah kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Saleh. Sedang kaum Nuh tidak pula jauh tempatnya dari kamu, dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Dan dia berkata, hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta, dan tunggulah azab Tuhan. Sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu, dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah kebinasaan bagi penduduk Madian. Sebagian kaum Tsamud telah binasa.